Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Para pemirsa TV dakwah Al-Serui, kaum muslimin muslimat yang sama berbahagia, bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat terbesar, Allah telah memanjangkan usia kita sampai kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dan tentu kita berharap semoga ibadah kita yang kita lakukan pada Ramadan 1445 Hijriah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memastikan diri kita untuk bertemu dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan 1446 Hijriah. Maka ada harapan dan doa dari kita semua, semoga Allah terus memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kekuatan fisik dan kekuatan iman pada diri kita, yang dengan kondisi demikian bisa mengantarkan kita pada Ramadan 1446 Hijriah di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita akhir zaman ini, umat Rasul SAW yang istiqomah, menjalankan semua yang diperintahkan Nabi, menjauhi semua yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah Al-Serui yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat mulia ini kami sedikit menyampaikan informasi penting yang tentunya informasi ini datang langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ketegasan kepada kita bahwa setiap dari kita telah menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka ada satu momen terpenting yang barangkali kebanyakan di antara kita melupakannya. Maka Nabi berusaha untuk bagaimana kita mengetahui hal tersebut, sehingga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa dapatkan informasi yang begitu baik dan mulia tersebut. Rasul SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa di antara kita yang dia telah sempurnakan puasa Ramadannya, artinya tidak memiliki batal dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadannya. Tsumma atba'ahu sitta min Syawalin. Lantas dia tidak tinggal diam, kemudian dia berusaha untuk melanjutkan ibadah Ramadannya dengan melaksanakan ibadah puasa yang sama sebagaimana dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebanyak 6 hari. Dan ini bisa dilakukan secara berturut-turut bagi mereka yang ingin melakukan secara berturut-turut. Kemudian bisa juga dilakukan terpisah, puasanya tidak berturut-turut, maksudnya demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kana kasiyami dahri. Maka orang yang dia sempurna puasa Ramadannya, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa selama setahun penuh. Artinya, dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Ya, ini berita yang menurut kami sangat istimewa, sangat super luar biasa, yang harus kita
pahami, dan setelah memahami hal ini kita berusaha untuk mengamalkan, mengerjakan yang sudah kita ketahui melalui perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita bertanya, puasanya dilaksanakan kapan? Ya, pada 1 Syawal kita tidak dibenarkan untuk berpuasa, karena Syawal itu artinya hari berbuka, hari makan-makan. Dan memang hukumnya haram untuk berpuasa di 1 Syawal, karena kita telah merayakan kemenangan kita di bulan suci Ramadan, telah memfiniskan 30 atau 29 hari kita berpuasa. Sehingga di 1 Syawal kita diperintahkan untuk menerima kegembiraan dengan merayakan kegembiraan itu melalui makan-makan. Dan kapan puasa ini dilaksanakan? 6 Syawal berturut-turut atau dia bergantian harinya, dimulai sejak tanggal 2 Syawal, maka kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan ini juga mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka kebiasaan kita untuk menyediakan makan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita tularkan. Ya, kita lestarikan, kita istiqomahkan lagi, memberikan makan kepada orang yang melanjutkan puasa Syawalnya. Ya, keuntungan bagi diri kita yang memberikan makan kepada orang yang melaksanakan puasa ini sangat besar. Ya, mungkin dia mengalami beberapa hal yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa yang mulia ini, maka dia punya kesempatan untuk melakukan sebuah perbuatan, yang perbuatan itu ketika dia lakukan disetarahkan pahala yang dia dapatkan sebagaimana orang yang berpuasa melaksanakan puasa itu. Nabi menegaskan, man fatara sha'iman. Ya, barang siapa di antara kita fatara sha'iman, yang menyiapkan, memberikan makan ya kepada orang yang sedang berpuasa, kemudian dia mau berbuka. Nabi SAW menegaskan, man fatara sha'iman, barang siapa yang dia menyiapkan makan untuk orang yang sedang berpuasa, dalam hal ini berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan puasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, dan tidak mengurangi sama sekali sedikit pun pahala yang Allah siapkan kepada orang yang sedang berpuasa. Maka ini juga perintah penting yang memang harus kita perhatikan dengan baik, dan tidak hanya sekedar perhatikan dengan baik, tetapi kita berusaha untuk bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah kita dengarkan secara seksama. Pada prinsipnya, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap fokuskan diri kita untuk terus melakukan kebaikan. Jangan pernah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lestarikan di bulan suci Ramadan. Kesolehan di bulan suci Ramadan jangan hanya melengket pada Ramadan saja. Di dalam bulan suci Ramadan kita telah menahan hawa nafsu kita dari syahwat kita, bahkan sama istri kita, suami kita, kita berhasil menahan syahwat kita. Maka di luar bulan suci Ramadan kita bawa itu kebiasaan kebaikan yang kita lakukan. Di dalam bulan suci Ramadan kita semangat infak, kita semangat sedekah, kita semangat untuk melakukan kebaikan. Maka setelah terbentuk di bulan suci Ramadan itu, kita keluar, kita terapkan apa yang sudah kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan terkait infak, sedekah, dan berbuat baik. Oleh karena itu, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu pesan menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita pahami, sehingga ini mewakilkan dari semua nasihat yang insya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terwarnai kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan, dan kita lestarikan, kita istiqomahkan di luar bulan suci Ramadan amalan-amalan itu. Yaitu bagaimana kita memposisikan diri kita
bergaul dengan orang-orang yang kualitas ibadahnya bagus, dengan orang-orang yang kualitas melakukan amal solehnya meningkat. Sebab Nabi SAW menjelaskan, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang nantinya bergaul dengan satu kaum, maka kelak di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang begitu panjang, Nabi menjelaskan bahwa siapa orang yang bergaul dengan tukang parfum, meskipun dia tidak memakai parfum itu, kemana-mana dia akan tercium harum. Siapa orang di antara kita yang bergaul dengan pandai besi, tadinya dia tidak paham membuat parang, tadinya dia tidak paham membuat samurai, tadinya dia tidak paham membuat pacul, tapi karena pergaulannya itu lambat laut membuat dia bisa membuat parang, samurai, pacul. Artinya apa teman-teman? Siapa di antara kita yang dia bawa dirinya untuk bergaul dengan orang yang baik, maka orang baik itu akan mengantarkan dirinya kepada kebaikan. Sebab kalau orang baik berkumpul, pasti mereka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran yang Allah perintahkan untuk mereka kerjakan. Nasihat menasihati untuk sabar, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang salah, kita akan diajak juga untuk melakukan kesalahan. Sehingga pilihan itu jatuh kepada diri pribadi kita masing-masing. Doa kami dari Yayasan Baitul Quran Al-Surui, mudah-mudahan kita semua, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun berada, diberikan keistiqomahan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tarbiyah pendidikan yang Allah berikan kepada kita di satu bulan penuh, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tersebut, menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, dan ketakwaan yang semakin hari semakin meningkat, sehingga membuat diri kita walaupun telah keluar daripada bulan suci Ramadan, tetap istiqomah di masjid, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, tetap istiqomah membaca Quran, menghatamkan Al-Quran walaupun di luar daripada bulan suci Ramadan, dan tetap istiqomah melakukan kebaikan terus, melakukan kebaikan yang memang harus kita kerjakan, sebab fungsi kita diciptakan untuk demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati bagi diri kita, tiada lain dan tidak bukan hanyalah Allah mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat ini memberikan kekuatan kepada kita, motivasi kepada kita untuk tetap istiqomah. Dan kami dari Yayasan Baitul Quran Al-Surui menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah ayah bunda, tuan puan, abang kakak, dan kami menyampaikan jazakumullahu khairan jasa terkait kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dan diberikan kepada kegiatan dakwah kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dalam proses dakwah ini menjadi jembatan kebahagiaan buat ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, agar dijadikan sebagai sebuah kekuatan yang nantinya akan menjadi tameng kelak di akhirat untuk mengantarkan ayah bunda, tuan puan, abang kakak menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengajak kembali lagi, insyaallah tanggal 15 nanti pada hari Senin kita akan melaksanakan ibadah Syawal, ya puasa Syawal, untuk melengkapi daripada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasiyami dahr. Maka kami mengajak ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian yang ingin ikut berpartisipasi untuk membantu lancarnya kegiatan saum Syawal kami di 15 ya April nanti dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti diberikan, sedekah yang dikasih menjadi jembatan kebahagiaan yang sempurna,
tatkala kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua terus dilindungi Allah dalam taat ibadah kepada Allah dan terus melakukan kebaikan dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.